Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahmatika Anjani. Saya mahasiswi YIN Syekh Nurjati Cirebon, jurusan Pendidikan Matematika semester 5A. Kali ini saya akan membahas mengenai trigonometri. Ada yang tahu trigonometri itu apa? Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita simak video selanjutnya. Bahasan yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian trigonometri. Ada yang tahu trigonometri itu apa? Trigonometri merupakan sebuah cabang matematika yang berhadapan dengan sudut segitiga. Contohnya yang sering kita ketahui yaitu seperti sinus, kosinus, dan juga tangen. Selanjutnya mengenai perbandingan trigonometri. Perbandingan trigonometri merupakan perbandingan ukuran sisi-sisi suatu segitiga siku-siku apabila ditinjau dari salah satu sudut yang terdapat pada segitiga tersebut. Bentuk umum dari segitiga siku-siku adalah sebagai berikut, di mana AB sebagai sisi samping, BC sebagai sisi depan, dan CA sebagai sisi miring. Maka kita ketahui rumus dari perbandingan trigonometri yaitu sin theta sama dengan depan per miring, cos theta sama dengan samping per miring, dan tan theta sama dengan depan per samping. Agar mudah mengingatnya, kita mensingkat saja kata-katanya menjadi demi, sami, desa. Sin itu demi atau depan per miring, cos itu sami atau samping per miring, dan tan itu desa atau depan per samping. Hal ini tidak luput dari teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras ini adalah salah satu cara kita untuk mengetahui salah satu panjang dari sisi segitiganya ya. Menurut dalil Pythagoras, dalam suatu segitiga siku-siku, jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang saling tegak lurus sama dengan kuadrat dari sisi miringnya. Nah, maka dapat kita ketahui rumus Pythagoras adalah A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Selanjutnya yaitu identitas trigonometri. Identitas trigonometri adalah kesamaan yang memuat perbandingan trigonometri dari suatu sudut. Yang pertama yaitu tentang kebalikan dari sinus, kosinus, dan tangen, di mana kebalikan dari sinus adalah kosekan dan kosinus adalah sekan dan tangen adalah kotangen. Maka rumus yang akan kita dapatkan yaitu kosekan alfa sama dengan 1 per sin alfa, sekan alfa sama dengan 1 per cos alfa, dan kotangen alfa sama dengan 1 per tangen alfa. Di mana yang misalkan tadinya demi dibalik menjadi mide, yang tadinya sami menjadi misa. Selanjutnya yaitu mengenai sudut istimewa trigonometri. Yang pertama kita sepakati dulu bahwa sin 0 derajat itu dimulainya dari ibu jari. Maka urutannya akan menjadi seperti ini. Nah, dan berakhir di jari kelingking yaitu 90 derajat. Nah, karena ibu jari itu yang paling besar, maka kita tandakan sebagai 0. Maka nilai dari sin 0 derajat itu 0. Lalu sin dari 30 derajat itu setengah, dan sin dari 45 derajat itu setengah akar 2. Sin 60 derajat yaitu setengah akar 3, dan sin dari 90 derajat itu 1. Selanjutnya tinggal cos. Nah, cos itu kebalikannya, jadi dimulainya itu dari jari kelingking dan berakhir di ibu jari. 0 derajat di kelingking, 30 derajat di jari manis, 45 derajat di jari tengah, 60 derajat di jari telunjuk, dan 90 derajat di jari ibu jari. Maka nilainya akan menjadi seperti ini. Selanjutnya untuk tangen alfa, di mana tangen alfa ini rumusnya sin alfa per cos alfa. Maka hasil nilai-nilainya akan menjadi seperti ini.
Selanjutnya yaitu mengenai pembagian sudut dalam trigonometri. Nah, pembagian sudut dalam trigonometri ini adalah cara kita untuk menentukan suatu sudut yang tidak termasuk ke dalam sudut istimewa. Nah, dari gambar yang telah disediakan, trigonometri dibagi menjadi ke 4 kuadran, yaitu yang kuadran pertama batasnya 0 derajat sampai 90 derajat, kuadran kedua yaitu 90 derajat sampai 180 derajat, kuadran ketiga yaitu 180 derajat sampai 270 derajat, dan kuadran yang keempat yaitu 270 derajat sampai 360 derajat. Di mana yang kuadran pertama itu nilainya positif dan kuadran yang kedua hanya sin yang positif, kuadran yang ketiga tan yang positif, dan kuadran yang keempat yaitu kosinus yang positifnya. Maka diketahui rumusnya sebagai berikut. Selanjutnya yaitu mengenai manfaat trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu pada bidang astronomi, di mana trigonometri ini bermanfaat dalam menentukan ukuran benda-benda langit, begitu pula jaraknya dari bumi. Nah, karena nggak mungkin kan kita menghitung jarak benda langit sampai ke bumi itu menggunakan meteran. Selanjutnya, dalam bidang teknik sipil, trigonometri bermanfaat dalam menentukan luas dan keliling tanah, menentukan kemiringan jalan, menentukan tinggi gedung atau menara dan juga jembatan. Bayangkan jika kita tidak menggunakan perhitungan trigonometri dalam menentukan tinggi gedung, mungkin gedung tersebut akan roboh karena tidak sesuai dengan penopang-penopangnya. Yang ketiga yaitu dalam bidang navigasi. Trigonometri bermanfaat dalam menentukan jarak antara pantai dengan satu titik di laut. Yang keempat, dalam bidang geografi, trigonometri bermanfaat untuk menentukan tinggi suatu gunung. Yang kelima, dalam bidang oseanografi atau kelautan. Trigonometri bermanfaat dalam menentukan tinggi gelombang air laut. Agar kita tahu gelombang air laut yang standar ataupun normal dan juga gelombang air laut yang tinggi jika akan terjadi tsunami. Selanjutnya dalam bidang fisika, grafik fungsi sinus dan kosinus merupakan dasar bagi teori fungsi periodik atau seperti gelombang cahaya dan juga suara. Dalam bidang kesehatan, trigonometri bermanfaat untuk pencitraan medis dan farmasi. Nah, ada pula manfaat trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya yaitu untuk menentukan beberapa gradien tertinggi dari suatu tanjakan di jalanan umum ataupun di pegunungan, agar semua kendaraan, terutama mobil sedan dengan panjang sumbu badan yang tinggi tetapi ketinggian AS rodanya itu rendah. Nah, agar mobil sedan itu tuh bisa menanjak atau bisa melewatinya dengan selamat. Nah, selanjutnya manfaat trigonometri dalam kehidupan sehari-hari itu pada olah gerak teknis kapal selam bawah air. Dengan mengetahui sudut hidroplan depan dan juga belakangnya, terus menginterpolarisasikannya dengan kecepatan kapal, maka kita dapat memperkirakan berapa kita harus mengisi compresting tank agar kapal westream pada kecepatan tersebut. Lalu selanjutnya, manfaat selanjutnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu jika kita menjadi TNI, kita harus bisa menentukan titik-titik koordinat di mana kita berada dengan menggunakan grafik dan juga sudut trigonometri. Ya, walaupun sekarang sudah ada GPS seperti itu ataupun alat-alat lainnya, tapi kita juga harus tetap bisa menentukan titik koordinat kita secara manual. Manfaat selanjutnya yaitu digunakan untuk mengukur ketinggian suatu pohon. Nah, misalkan jika kita mau menebang pohon ke arah mana agar pohon itu tuh aman, tidak mengenai orang ataupun tidak mengenai bangunan-bangunan. Jadi kan kita harus tahu dulu tingginya pohon itu segimana. Nah, caranya itu bisa menggunakan trigonometri. Itulah beberapa penerapan dan juga manfaat trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Memang kalau dilihat dari materinya, trigonometri itu sangat sulit, tapi
Jika kita sudah mengetahui manfaat dan juga betapa pentingnya trigonometri dalam kehidupan sehari-hari, maka kita juga akan tertarik pada materi trigonometri untuk mempelajari materi trigonometri tersebut. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa.